Pemirsa, pasangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono bertengger di posisi atas papan survei terbaru Pilgub Jakarta mengungguli dua calon lainnya. Kendati demikian, posisi pasangan nomor urut 1 itu tak serta-merta aman lantaran elektabilitas pasangan Pramono Dul mengalami tren kenaikan. Lantas seberapa besar peluang Pilgub Jakarta akan berlangsung satu putaran bila menilik jajak pendapat sekarang? Kontestasi Pilgub Jakarta kian memanas. Memasuki pekan kedua masa kampanye, tren elektabilitas masing-masing pasangan calon mulai bergerak. Survei teranyar yang dirilis Carta Politika Indonesia menggambarkan, kendati bertengger di posisi puncak papan survei dengan elektabilitas sebesar 48,3%, pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono tak bisa dibilang aman. Pasalnya, pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno terus menempel di posisi kedua dengan perolehan 36,5%. Kalau kita lihat, ada di angka Kang Emil masih memimpin dengan Suswono di angka 48,3%. Lalu kemudian Pramono Anung Wibowo, Rano Dul Karno atau Mas Pram dengan Bang Dul ada di angka 36,5%. Jadi selisih sekitar 11% lebih ya, tidak sampai 12%, 11,8%. Lalu kemudian disusul ketiga pasangan independen Dharma Pongrekun, Raden Kunwardana Abioto, nama panjangnya itu nih, biar yang mendengar mulai hafal gitu ya, karena ini pasangan baru, ada di angka 5,6%. Dan undecided voters sekitar 9,7%. Jadi bisa terlihat, Sinta, sepertinya akan ada pertarungan yang cukup ketat. Karena ternyata paling tidak ada dua pasang yang memang nanti kita akan lihat trennya, paling tidak dianggap punya peluang untuk sisa waktu sekitar 52 hari untuk mendapatkan angka threshold kemenangan satu putaran. Menilik dari dua survei sebelumnya, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono memang masih menduduki posisi teratas. Dalam survei Poltreking yang dirilis akhir September lalu, pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono memperoleh angka 47,5%. Sementara Pramono Anung Rano Karno elektabilitasnya di 31,5%. Di Lembaga Survei Indonesia LSI yang dirilis sebelum pengundian nomor urut, RK Suswono jauh mengungguli para pesaingnya di angka 51,8% dan pasangan Pramono Rano di 28,4%. Kala itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan menyebut angka tersebut masih sangat cair. Lantas dengan tren elektabilitas yang berubah di masa kampanye ini, seberapa besar peluang Pilgub Jakarta bakal berlangsung satu putaran? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengaku tetap optimistis bisa menang di Jakarta kendati tren elektabilitasnya menurun di survei terbaru. Sama aja kalau survei itu, kalau dihilangkan undecided-nya dan diratakan kepada pasangan secara proporsional, pasangan Ridho udah tembus 50% sesuai target. Kan yang kita yang penting 50% plus 1. Kalau debat dalam survei Carta Politika, pemilih akan rata-rata menengah ke atas, untuk grassroots masih di Pak Pram sama Pak Rano Karno. Gimana caranya Pak untuk meraih suara kalangan bawah nih Kak? Strateginya nih? Ya, perbanyak belusukan, perbanyak ketemu ibu-ibu, masih ada 6 minggu, survei itu pembaca mood hari ini. Jadi dengan ada survei kita tahu mana kurang, mana lebih. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung merasa bersyukur dengan hasil survei teranyar yang menunjukkan kenaikan elektabilitasnya. Pertama, saya bersyukur karena saya tahu bahwa apa yang saya lakukan kan memang dari waktu ke waktu saya terus turun ke lapangan, sehingga hampir semua daerah sekarang saya udah kelilingi, dan kemudian juga saya terbantu banget dengan ruang publik yang diberikan oleh teman-teman media, karena saya memang dalam berkampanye saya menyampaikan apa adanya, saya nggak mau nutup-nutupi. Apa yang saya nggak tahu, saya pasti jawab nggak tahu. Yang tahu saya jawab tahu. Sehingga itulah yang mungkin sekarang ini di ruang publik dianggap saya bisa menjadi harapan.
Pemirsa, survei terbaru Carta Politika Indonesia merilis elektabilitas RK Suswono kian ditempel oleh Pramono Rano. RK Suswono di angka 48,3%, sementara Pramono Rano di angka 36,5%. Praktis tren baru elektabilitas pasangan calon ini pemirsa memantik tanya seberapa besar peluang Pilgub Jakarta akan berlangsung satu putaran, mengingat masih ada waktu sedikitnya 52 hari bagi para kandidat untuk berebut hati warga Jakarta. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami peneliti Carta Politika Indonesia Arda Rana Direksa dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Mas Jayadi terlebih dahulu. Mas Jay, kalau kita lihat ini kan pertarungan di Pilgub Jakarta selalu panas ya. Ini terlihat dari sejarah di tahun 2012 Pilgub Jakarta, 2017 selalu berlangsung 2 putaran. Bagaimana untuk Pilgub Jakarta 2024 nanti? Apakah potensi 2 putaran ini juga cukup besar? Dan bagaimana berkaitan dengan tren elektabilitas dari masing-masing paslon? Untuk sementara kalau lihat tren, itu tren dari 3 lembaga survei ya dalam waktu sekitar 3 minggu, 20 harian ya. Dari awal September sampai dengan menjelang akhir September tuh surveinya. Itu kalau kita lihat, kalau kita lihat tren itu dan tren ini terus berlanjut, maka peluang satu putaran masih lebih besar. Kenapa begitu? Untuk melihat satu putaran itu kita harus lihat siapa yang paling unggul dulu. Yang paling unggul kan Ridwan RK Suswono. Sekarang angkanya turun dari 51,8 kalau di LSI, sekarang di kisaran 48. Artinya turunnya 4% kurang. Turunnya itu sebetulnya secara margin of error, survei itu tidak signifikan. Artinya sebetulnya kita harus mengatakan stagnan itu atau stabil. Nah, kalau angka ini tidak turun sampai di kisaran 45%, ya, maka sementara pasangan Dharma Kun itu tetap di angka 5%-an, maka peluang satu putaran akan lebih besar, berapapun kenaikan dari Pram Rano. Ya. Tapi kalau misalnya angka untuk RK Suswono turun menjadi di bawah 45%, sementara tren kenaikan Pram Rano terus naik, Dharma Kun tetap 5 atau Dharma Kun naik lebih dari 5, bisa mencapai 7-8, maka peluang 2 putaran terbuka. Kalau lihat angka-angka sekarang, terlihat masih lebih mungkin satu putaran. Baik, kita ke Mas Arda. Mas Arda, ini kan kalau melihat trennya RK Suswono ini mengalami penurunan, walaupun tadi dikatakan Mas Jayadi tidak signifikan gitu ya. Tapi kita lihat juga tren dari Pramono Rano ini mengalami kenaikan, kemudian Dharma Kun juga mengalami kenaikan. Ini apa yang menyebabkan tren dari 2 paslon nomor 2 dan 3 mengalami kenaikan? Mungkin kalau saya lebih melihat pertama ketika calon itu sudah ditetapkan, itu memang pasangan yang Pramono Dul ini kan menjadi fix ya bahwa mereka sebagai peserta itu pertama. Jadi sebelumnya kan memang kemungkinan Ridwan Kamil Suswono ini apakah akan melawan peta kosong atau melawan calon independen Dharma Kun ya. Nah, ketika kemudian ada putusan MK, kemudian dari situ partai-partai memiliki bisa mencalonkan jagonya, itu yang menyebabkan menurut saya ada efek kejut juga ya dari kehadiran pasangan Pramdul ini. Jadi di situ pertama kalau saya lihat bagaimana kemudian masyarakat Jakarta kemudian semakin ini calonnya ada 3, Ridho, Pramdul, dan Dharma Kun. Dan kalau kita lihat lagi, kenapa tadi pertanyaannya kenapa bisa trennya naik? Setidaknya saya melihat faktor pengenalan Dul atau Rano Karno ini cukup menopang elektabilitas pasangan ini. Sama halnya dengan Ridho yang ditopang oleh pengenalan terhadap Ridwan Kamil yang memang sudah lama berkecimpung di dunia politik dan sudah masuk kategori tokoh politik nasional ya di situ. Sementara Dharma Kun kalau dilihat dari berdasarkan hasil survei Carta sendiri masih terbilang rendah tingkat pengenalannya. Mungkin ini yang cukup menjelaskan bagaimana ada tren kenaikan dari
Pramdul ya. Ya. Sementara kalau pasangan Ridho ini mungkin ada PR Pak Suswono-nya yang tingkat pengenalannya masih terbilang rendah ya. Itu Mas. Oke, dengan tren baru elektabilitas yang tadi disampaikan oleh Mas Arda, lantas ini bagaimana peluang untuk 1 atau 2 putaran? Nanti akan kita bahas lebih lengkap ya, usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Kabar Petang. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog kita di Kabar Petang. Saya ingin menuju ke Mas Arda. Mas Arda, tadi kan Anda katakan bahwa ketika kita melihat ketokohan ini punya peran yang penting. Tadi Anda sebut bahwa Ridwan Kamil ini dikenal secara nasional, kemudian ada Rano Karno, Bang Dul ini juga dikenal secara nasional juga. Kalau kita lihat kan Dharma Pongrekun ini cukup terkenal di media sosial, tapi kenapa elektabilitasnya rendah? Nah, jadi yang ingin saya tanyakan, seberapa besar sebetulnya pengaruh ketokohan terhadap tingginya angka elektabilitas, Mas? Silakan. Ya, sebenarnya itu kembali lagi pada teori dasar elektabilitas ya, Mas. Artinya untuk bisa terpilih, Anda harus disukai. Untuk Anda bisa disukai, Anda harus dikenal dulu. Sebenarnya kan itu. Jadi tingkat pengenalannya tinggi. Kemudian ketika orang sudah kenal Anda, kemudian tingkat kesukaannya tinggi, baru kemudian di situ ada kemungkinan untuk terpilih, untuk memiliki elektabilitas tinggi, di situ terbuka kemungkinannya lebih besar gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya kembali kepada Dharma Pongrekun, kenapa masih rendah? Sebenarnya tadi kan dibahas di media sosial ya. Ya tentu harus dibahas juga pengguna media sosial itu seberapa banyak, engagementnya seperti apa, yang di luar kapabilitas saya di sini. Cuman yang jelas kalau Dharma Pongrekun itu cukup kontroversial dengan pendirian dia terkait dengan vaksin, terkait dengan selular phone gitu ya. Itu mungkin sempat memercikan ada tingkat pengenalan dia yang kemudian ada mengenal ya, orang mengenal dia. Tapi terkait dengan pilkada, relatif orang mungkin tidak terlalu mengenal gitu Dharma Pongrekun. Terkait itu juga misalnya Pak Mas Pram juga sebenarnya kan sudah berkiprah di politik sudah sangat lama. Tapi tingkat pengenalannya pun masih berada di bawah 60%. Atau bahkan kalau untuk persaingan pilkada ini biasanya elektabilitas itu akan semakin terlihat ketika tingkat pengenalan sampai dengan 80% di atas 80%. Mas Pram sendiri juga masih memiliki PR menurut saya bagaimana meningkatkan tingkat pengenalannya, termasuk juga Pak Suswono yang masih juga di bawah 60 bahkan di bawah 50% ya kalau dari survei Carta Politika. Nah, ini yang menurut PR yang dimiliki. Kemudian ada Kunwardana yang mohon maaf saya sejujurnya memang belum pernah mengenal nama Mas Kunwardana ya. Relatif yang saya dari hasil googling aja beliau ini kan dosen ya setahu saya. Tapi relatif untuk konteks pilkada mungkin juga memang masih terlalu rendah gitu untuk dikenal. Nah, disitulah PR-nya ya menurut saya. Oke, baik. Sebelum itu saya mau tanya dulu, mungkin kita fokusnya selain elektabilitas ini soal 1 atau 2 putaran itu ya. Ini menarik karena tadi kan Mas Jayadi sempat menyampaikan ya bahwa bicara soal tren elektabilitas dari Dharmakun ini juga menjadi salah satu faktor penentu untuk bisa berlangsung 1 atau 2 putaran. Menurut Anda Mas Arda, apakah potensi Dharmakun mencapai angka psikologis 7-10% ini nanti besar nggak kemungkinannya? Ya tentu akan sangat bergantung pada kegiatan sosialisasi, beberapa program yang ditawarkan kepada masyarakat Jakarta, bagaimana Dharmakun ini bisa menawarkan gagasan-gagasannya. Seperti saya sebutkan tadi, ada memang untuk masyarakat Jakarta yang pemilihnya rasional, dibutuhkan tidak sekedar penjelasan program yang rasional, tapi mungkin dibutuhkan juga efek-efek kejut sendiri ya, dalam artian ketika misalnya memang seolah-olah bersifat gimmick, ada beberapa program yang cukup ear-catchy gitu. Nah, mungkin itu bisa digunakan oleh ketiga pasangan ini. Artinya potensi untuk sampai 7-10% itu masih ada ya Mas Arda ya? Singkat sebelum kita ke Mas Jai.
potensinya? Kalau bicara ini, kalau bicara melihat trennya saja dari 3%, 3,2 ya di Mas Jayadi di Carta 5,6. Ini kan ada tren kenaikan sekitar 2% lebih ya. Andai kata misalnya semuanya berjalan sesuai trennya, ya mungkin dalam waktu 3 minggu mungkin sudah 7% juga. Ini tapi ya tentu semuanya sangat dinamis ya. Baik, kita ke Mas Jayadi. Mas Jayadi, ini kan kita lihat ya, mulai dari sosialisasi, kampanye, belusukan, ini kan dilakukan oleh Cagup-Cawagup nomor urut 1 sampai 3. Nah, yang paling dekatnya ada event besar, yaitu debat perdana pada hari Minggu tanggal 6 Oktober. Nah, seberapa besar debat ini punya pengaruh terhadap suara pemilih Jakarta, terhadap para Cagup dan Cawagup nomor urut 1 sampai 3 ini? Dia secara umum debat itu kalau ada yang dianggap pemenang yang clear winner ya, yang betul-betul menang, itu biasanya akan meningkatkan elektabilitas yang menang itu di kisaran 2-3%, biasanya gitu. Tapi lagi-lagi itu akan tergantung peristiwa berikutnya kan. Debat itu nanti akan bertahan dampaknya sekitar 2 mingguan gitu. Nah, jadi tergantung apakah akan ada pemenang yang dianggap pemenang dari debat itu atau tidak. Nah, bagi Pram, Rano, dan Kun, terutama Dharma Kun, debat itu bisa meningkatkan tingkat pengenalan terhadap mereka. Karena dengan asumsi debat itu ditonton oleh banyak orang ya, lebih dari 60% misalnya. Nah, peningkatan pengenalan bagi Mas Pram itu kan ditunjukkan tuh, kalau kita bandingkan dengan survei LSI, Mas Pram itu di LSI dikenal masih 45%. Angka untuk dia bersama Rano di kisaran 28%. Sementara sekarang angkanya sudah 60% pengenalannya. Dia naik sampai hampir 8% ya. Naiknya itu sekitar 8%-an gitu. Demikian juga dengan Dharma Kun. Terutama Dharma itu kan naik dari angka 20-an sekarang 30-an%. Angkanya juga naik, elektabilitasnya menjadi 5%-an ya. Jadi salah satu penjelasan mengapa ada tren kenaikan Kun, Dharma Pongrekun dan Pram Rano itu adalah karena adanya tingkat pengenalan yang lebih tinggi gitu. Nah, debat itu bisa membantu mereka untuk dikenalkan. Nah, tadi saya ingin komentar. Tadi kan ada pertanyaan, kok Dharma Kun rendah sekali padahal dia aktif di media sosial gitu kan? Betul. Kalau menurut survei Carta, itu kan angka pengguna internet itu di kisaran 88%-an, hampir 90% ya, mirip dengan LSI. Nah, pertanyaannya, apakah hanya Dharma Kun yang bermedia sosial? Kan enggak. Yang bermedia sosial, jadi hampir semua warga Jakarta itu mengenal media sosial, atau mungkin sedikit banyak bermedia sosial. Kalau Dharma Kun bermedia sosial, RK Suswono dan Pram Rano juga sama aja, bermedia sosial juga. Jadi dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa tingkat hasil survei yang ada sekarang itu kan cerminan dari upaya-upaya sosialisasi mereka, baik melalui media sosial maupun bukan media sosial. Nah, itu berarti kita bisa menduga di media sosial pun Dharma Kun itu kalah dibandingkan dengan RK Suswono dan Pram Rano. Itu yang menyebabkan mereka masih rendah gitu. Dan terbukti kan tingkat pengenalannya secara keseluruhan paling rendah tuh. Dharma Pongrekun itu cuma 30-an% sekarang ini. Ya, baik Mas Arda, Mas Jayadi, nanti kita sama-sama melihat ya bagaimana tren elektabilitas menuju hari H pemungutan suara. Sekali lagi terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.